Jumat itu kami mengkonfirmasi ke mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu sudah ada yang merasa melihat ada yang kurang alatnya, gitu, ada yang kurang alatnya. Lalu begitu hari Senin mulai perkuliahan lagi dan harus menggunakan alat itu, ternyata alat itu sudah tidak ada. Lalu karena sudah tidak ada, maka kami melakukan cross check melalui CCTV. Di hari Kamis itu masih ada, begitu juga yang menggunakan alat-alat itu di perkuliahan masih ada. Namun di hari Jumat itu sudah tidak ada. Sehingga di hari Seninnya kita ada mata kuliah itu, mahasiswa sudah kehilangan sarana prasarana untuk pembelajaran demung itu. Okay. Kita ya jelas merasa kehilangan itu sebagai sarana pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran itu kan terlibat kepada mahasiswa. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan pengamanan internal kampus, juga berkoordinasi dengan tim dari Polsek Gunung Pati, begitu. Nah, sudah dilakukan olah TKP dan pelacakan CCTV, dan kami sudah mengantongi ya atau melihat terduga pelaku yang kalau kita lihat itu hampir sama ya, diidentifikasi sama dengan yang mengambil di Jogja, yang di Jogja dan Solo, karena ada laporan dari isi Solo, dari isi Jogja, dari UGM, UNJ juga kehilangan alat-alat musik tradisi lagi.
Walaupun salah seorang mahasiswa saya, ketika mereka akan latihan, mereka kaget kok ada dembung yang nggak ada bilahnya. Semula kami kira, wah ini ada yang minjem atau yang direparasi, karena kan tiap semester, karena ini ditabuh banyak orang ya, pasti nada-nadanya kan berubah, maka harus direparasi. Tapi ketika kita tanyakan ke pihak yang berkait, tidak ada yang meminjam dan tidak ada agenda reparasi pada waktu itu. Sehingga dari situ kita simpulkan bahwa gamelan berupa bilah-bilah dembung ini hilang karena tindak pencurian, bukan karena dipinjam maupun karena direparasi sebagaimana biasanya. Kita melihat dari rekaman CCTV fakultas, memang ada sosok orang yang tidak dikenal itu menyaru sebagai mahasiswa. Menyaru sebagai mahasiswa artinya ya menggunakan sepatu, kets, jadi tidak sandalan, kemudian dia pakai kaos polo, jadi pakaiannya memang seperti kebanyakan mahasiswa S1 maupun S2 di sini. Karena di sini kan tidak cuma untuk perkuliahan S1, tapi juga S2, S3 berkuliah juga di gedung ini. Makanya sempat juga anak-anak mahasiswa itu tidak menaruh curiga, dikira kalau itu mahasiswa pasca sarjana. Nah, dari penelusuran tim IT kami, ternyata pelaku ini tidak langsung melaksanakan aksinya, tapi mulai pukul 12. Jadi dia sudah terekam pukul 12 itu sudah naik ke sini, sudah masuk ke ruangan gamelan, dan di situ ada mahasiswa saya yang menjadi saksi. Dia mengetahui ada orang tidak dikenal masuk ke dalam sini dengan dalih ingin numpang cas HP. Nah, anehnya ketika dia mengecas HP itu, karena mahasiswa masih betah ada di sini kan, sesudah jam perkuliahan mereka biasanya masih ngobrol begitu ya. Dia nggak betah lalu keluar, hanya 3 menit ngecas HP terus keluar. Nah, ternyata itu jam 3 ada orang tidak dikenal, orang yang sama ketemu mahasiswa saya yang lain lagi dengan dalih dia mau mencari seseorang bernama Anwar. Apakah itu staf jurusan? Iya, staf jurusan. Padahal di jurusan kami Bahasa Sastra dan Budaya Jawa itu tidak ada satu orang staf pun yang bernama Anwar. Nah, ketika mahasiswa ini kemudian masuk ke ruangan untuk mengkonfirmasi atau tanya, dia mengabarkan kepada admin jurusan, ini ada orang cari-cari Anwar. Nah, ternyata pada saat itulah dia mengambil kelengahan mahasiswa tersebut untuk masuk ke ruangan. Dan kejadiannya sangat cepat, karena sesudah itu dia turun, dan sesudah turun dia keluar lewat pintu yang lain, yaitu di pintu belakang FIB yang berbatasan dengan komplek Fakultas Psikologi gitu. Jadi kronologinya kira-kira seperti itu. Jumlahnya Pak? Jumlah yang hilang Pak? Yang hilang ada 7 bilah dari dembung slendro ini. 7 bilah, 1 pangkon ya, 1 pangkon ini satu kancaan ini gitu. Kalau kerugian kira-kira berapa rupiah Pak? Kerugian kemarin kita tanyakan ke pembuat gamelan, minimal itu 12,5 juta kalau diukur dengan kurs sekarang. Karena kan baru-baru ini harga timah, harga logam itu melonjak drastis ya. Sehingga mungkin 12,5 itu ya angka minimal, bisa lebih dari itu. Kalau untuk proses hukumnya seperti apa ini Pak sekarang? Baik, jadi untuk proses hukum, setelah kita dari fakultas menerima laporan dari mahasiswa yang merasa kehilangan pada saat akan diadakan latihan rutin begitu ya. Kemudian kita mengirimkan laporan, mengajukan laporan ke Polsek Bulak Sumur. Terakhir dari CCTV SKK kampus atau Satuan Keamanan Kampus, kita mendapatkan foto yang lebih jelas dari para pelaku dalam keadaan tidak bermasker, dan bahkan kendaraan serta plat nomornya yang dipakai untuk melakukan eksekusi. Berarti masih dalam pencarian Pak ya sekarang? Ya, pada saat ini dalam tahap pencarian. Ya, kita melihat bahwa plat nomornya itu plat nomor Jogja, plat nomor DIY, tapi tidak menutup kemungkinan pelakunya dari luar daerah. Karena kan di Jogja juga marak ada rental motor, jadi kita juga masih mendalami kemungkinan apakah ada
indikasi-indikasi seperti itu. Dia pakai motor pinjaman atau motor rental dan lain sebagainya. Mas? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.